Dalam dunia yang fana ini, tentu hidup kita begitu singkat. Seperti film ini yang menceritakan keadaan bumi yang menjadi surga kita, sekarang sudah seperti tempat yang tidak terurus. Scene berawal memperlihatkan sebuah robot daur ulang bernama Wall-E. Dia terus melakukan pekerjaan dalam mendaur ulang sampah dan ditumpuk menjadi gedung. Diketahui sudah tidak ada lagi yang tinggal di bumi yang kini sudah menjadi gersang tersebut. Tempat tinggal yang sejak awal dihuni oleh manusia sekarang hanya menjadi tempat sampah. Sepulang dari bekerja, Wall-E melewati beberapa sisa-sisa tempat peradaban manusia yang masih aktif dengan segala kecanggihan teknologinya. Peradaban manusia belumlah musnah. Berdasarkan iklan yang dipromosikan oleh salah satu perusahaan terbesar di dunia, mengatakan kalau manusia sekarang sedang berkelana di ruang angkasa di atas kapal besar yang super megah bernama Axiom. Sementara bumi akan dibersihkan oleh robot-robot seperti Wall-E. Namun setelah beratus-ratus tahun hanya Wall-E ini satu-satunya robot yang masih bertahan. Sore harinya, Wall-E beristirahat di rumah berupa truk proyek yang terbengkalai, di mana ia mengumpulkan barang-barang aneh dan suku cadang untuk dirinya sendiri. Semua tersusun rapih di rak yang sudah ia buat. Suatu ketika ia melihat sebuah video di mana ada sepasang kekasih yang sedang berdansa dan diiringi musik. Wall-E merekam musik itu dan di sana ia sadar kalau makhluk itu sebenarnya diciptakan berpasang-pasangan termasuk untuk dirinya. Tak lama badai pun datang, Wall-E memanggil kecoak temannya yang merupakan spesies terakhir yang hidup di bumi. Mereka pun beristirahat di tempat itu. Esoknya, cahaya mentari mengisi baterainya dengan teknologi fast charging. Setelah baterai terisi penuh, Wall-E kembali ke kegiatan harian dengan mendaur ulang sampah dan mengambil benda-benda yang menurutnya menarik. Sampai suatu ketika ia menemukan sebuah tanaman hijau yang masih subur. Ia sangat penasaran dengan tumbuhan itu karena belum pernah ia lihat sebelumnya. Sore pun datang, Wall-E kembali pulang dengan membawa banyak barang. Namun sebelum masuk rumah dia melihat sebuah sinar laser merah yang bergerak. Karena penasaran, Wall-E mengikuti sinar laser itu. Dan ternyata sinar laser itu berasal dari sebuah pesawat luar angkasa yang mendarat tepat di dekatnya. Tak lama pesawat itu mengeluarkan perangkat canggihnya yang merupakan sebuah robot perempuan berwarna putih. Pertama kali Wall-E melihat robot lain yang merupakan lawan jenisnya. Setelah pesawat itu pergi, robot bernama Eve itu terlihat sangat menikmati kebebasan dan terbang di permukaan bumi yang sudah hancur. Wall-E sangat terpesona dengan tarian yang ia lakukan di udara. Eve kemudian terlihat seperti melakukan pencarian. Tak lama ia menemukan kecoak teman si Wall-E, tak sengaja Wall-E yang sedang memperhatikannya membuat gaduh dan membuat Eve kemode waspada. Ia menembakkan laser berkali-kali ke arah Wall-E yang membuat Wall-E nyaris hancur. Eve pun mendekatinya dan menginterogasi. Ternyata Eve adalah robot penjelajah canggih kelas premium yang diutus oleh sebuah lembaga. Kecoak itu melompat ke arah Wall-E yang mengindikasikan Wall-E itu adalah temannya. Eve tak peduli dan kembali melakukan pencarian. Berhari-hari Eve mencari tapi tidak menemukan benda yang ia cari. Sampai suatu ketika ia pun sudah lelah dan menghancurkan sebuah kapal tanker yang ada di sana. Tampak ia sangat kecewa dan melamun. Di sini Wall-E kembali mendekatinya dan mencoba menyapa. Di sini terjadilah percakapan antara Eve dan Wall-E untuk pertama kalinya. Eve memperkenalkan kalau ia sebuah robot penjelajah yang mencari sesuatu yang dirahasiakan. Setelah berkenalan, badai pasir kembali datang. Saat Wall-E hendak memperingati Eve pun menodongkan senjatanya. Tak lama badai pasir datang dan menutupi pandangan mereka. Dengan cepat Wall-E segera membawa Eve ke rumahnya. Eve sangat kagum dengan rumahnya Wall-E yang menyimpan banyak barang. Begitupun Wall-E yang memperlihatkan seluruh barang-barangnya kepada Eve termasuk video dansa yang sering ia tonton. Saat dia hendak memperlihatkan tumbuhan hijau yang ia temukan, tiba-tiba energi Eve langsung naik ke mode maksimal. Tanaman itu diambil dan disimpan di dalam tubuhnya. Sekejap listrik pun padam, dan Eve pun berubah ke mode hibernasi yang hanya menyisakan tanda hijau di dadanya. Ternyata itulah barang yang dicari Eve di bumi. Wall-E pun tampak cemas dan berusaha membuat Eve tersadar kembali di keesokan harinya. Termasuk menjemurnya yang disangka akan membuat baterainya full charging. Berhari-hari Wall-E melewati waktu bersama Eve yang sudah tak sadarkan diri. Namun tanpa ada hasil. Eve tetap di mode hibernasi dan membuat Wall-E menyerah. Akhirnya ia kembali ke kehidupan awalnya untuk mendaur ulang sampah.
Saat sedang bekerja, pesawat yang pernah mengantar Eve kembali ke bumi. Pesawat itu mendarat dan langsung membawa Eve. Wall-E yang tak terima Eve dibawa segera mengejar pesawat itu. Dengan tepat waktu ia berhasil mengejar dan bergelantungan pada pesawat. Sehingga ia pun ikut terbang keluar angkasa. Berhari-hari dalam perjalanan, Wall-E menyaksikan keindahan fenomena di alam semesta. Dia sadar betapa kecilnya ia di alam semesta ini. Tak lama pesawat itu sampai di sebuah pesawat induk yang bertuliskan Axiom. Sebagai yang kita ketahui ini adalah pesawat di mana tempat manusia bumi tinggal sementara sambil menunggu bumi dipulihkan seperti yang diceritakan iklan di awal film tadi. Sesampainya di dalam kapal, Eve kembali diambil beberapa robot dan siap untuk dibersihkan. Wall-E yang tak mau ketinggalan juga ikut mendampingi Eve. Salah satu robot pembersih bernama Mo mulai membersihkan setiap robot penjelajah. Namun ketika ia membersihkan Wall-E, ia sangat jengkel ketika melihat tubuhnya tertempel 100% zat pencemar asing. Saat proses pembersihan, kepala polisi pun datang dan memeriksa semua Eve yang ada. Eve yang membawa tanaman pun dibawa dengan kendaraan khusus serta dikawal oleh polisi lain. Wall-E pun mengikuti kendaraan itu. Sementara Mo yang hendak balik ke tempatnya, merasa jengkel karena Wall-E masih saja meninggalkan kotoran zat pencemar asing di pesawat. Dengan terpaksa ia keluar jalur dan membersihkan kotoran yang ditinggalkan Wall-E. Saat di perjalanan, pertama kali Wall-E melihat robot yang sangat banyak di dalam kapal yang sudah menyerupai kota besar. Begitupun pertama kalinya Wall-E yang melihat kehidupan manusia dengan kecanggihan teknologi yang ada. Di mana manusia sudah tak perlu jalan. Dan apa saja hanya tinggal minta pada robot. Salah seorang pengendara bernama Johnny terjatuh. Namun yang datang hanya polisi yang menginstruksikan kalau akan ada lembaga penolong yang akan mendatangi lokasi kecelakaan. Wall-E dengan sigap menolong Johnny tanpa harus menunggu pertolongan lembaga lain. Setelah itu Wall-E terus mengikuti jejak Eve. Di sebuah transportasi besar, Wall-E bertemu seseorang yang bernama Mary. Ia meminta jalan agar bisa didekat Eve. Mary pun kaget sekarang kapal Axiom sudah berubah drastis. Karena selama ini dia hanya berkomunikasi lewat video call saja. Singkat cerita, Wall-E sampai ke ruangan kapten kapal. Di sana hanya ada roda otomatis yang bernama Auto melakukan serah terima Eve dengan komandan polisinya. Lalu Auto membangunkan kapten yang sedang tidur di lantai bawah. Wall-E yang tampak bingung hanya mengikuti instruksi robot-robot yang ada di sana. Ketika kaptennya bangun, ia ngopi sambil komputer melaporkan seluruh kondisi kapal. Namun suatu hal yang ketinggalan ketika waktu menunjukkan jam 1 siang. Dan ternyata kapten ini bangun kesiangan. Ia pun memutar waktu menjadi pagi hari dan kembali memberi sambutan kepada penumpang kapal di mana mereka sudah memasuki hari ke-225.642 di kapal Axiom. Setelah memberikan sambutan, Auto memberitahukan kalau di hari tersebut Eve kembali dengan membawa item tanaman dengan kode A113. Kapten pun menonton tutorial YouTube karena tidak mengetahui apa yang dibawa Eve. Dari video dijelaskan kalau item kode A113 diletakkan di detektor hologram pesawat, maka pesawat akan mengidentifikasi tempat asal tanaman. Dan otomatis akan menuju tempat itu. Di sini diketahui kalau Kapten menginginkan untuk pulang ke bumi. Melihat buku panduan yang ada, Kapten pun memerintahkan Auto untuk membuka Eve dengan perintah suara. Di sela itu, Wall-E pun menyapa Eve. Eve pun panik karena Wall-E mengikutinya sampai ke tempat itu. Setelah paham tutorial YouTube, Kapten pun membuka Eve namun tanaman tersebut tidak ada dalam tubuh Eve. Eve pun panik dan mencari tanaman termasuk mencari ke dalam Wall-E, namun mereka tidak menemukan tanaman yang dicari. Dengan begitu, Auto menyimpulkan kalau Eve telah membawa laporan yang salah. Jadi ia memerintahkan komandan polisi untuk membawa Eve ke tempat servis agar diperbaiki. Saat Eve dibawa, Wall-E pun menunjukkan dirinya dan bersalaman dengan Kapten. Kotoran yang menempel di tangan Kapten pun dianalisa oleh Kapten di komputer canggihnya yang mengindikasikan Wall-E adalah robot bumi. Kapten yang penasaran terus menonton seputar bumi pada komputernya. Sementara Eve dibawa ke ruang reparasi dengan ekspresi wajah yang masih kesal karena kehilangan tanaman. Sesampainya di ruang reparasi, Wall-E pun juga ikut dikurung ke sebuah ruangan. Sementara Eve dibawa ke ruangan khusus. Dari luar ruangan, Wall-E melihat Eve diperlakukan dengan buruk walaupun berbeda dengan kenyataannya.
Wall-E tidak terima dengan hal itu, mengeluarkan laser pemotong dan merusak kurungan di sana. Sehingga ia pun bebas dan bergegas menuju tempat Eve. Dengan sedikit mengancam, Wall-E mengambil senjata Eve dan menodongkannya ke robot reparasi. Namun senjatanya terbalik dan malah menembak kontrol pintu depan ruang reparasi. Dengan rusaknya kontrol ruangan, semua robot pun terbebas. Mereka bersorak dan berterima kasih pada Wall-E, sehingga Wall-E pun dibawa ke suatu tempat. Eve pun dengan panik mencoba mengejarnya. Melihat ruangan reparasi telah dirusak, para polisi pun langsung melakukan pengejaran untuk robot rusak yang berkeliaran. Tak lama kelompok Wall-E pun terkepung. Eve berusaha mengambil senjatanya kembali. Namun polisi sudah merekam aksi mereka dan menyebarkan informasi kalau di dalam kapal ada robot jahat. Berita itu membuat polisi semakin siaga dan mencoba menangkap Eve serta Wall-E. Wall-E dan Eve pun kabur hingga Eve melihat pesawat kapsul ruang angkasa. Eve pun berniat mengantarkan Wall-E kembali ke bumi. Namun saat hendak menyalakan sistem pesawat, terlihat seseorang juga mendatangi tempat kapsul itu dan mereka pun segera mematikan sistem serta langsung bersembunyi. Ternyata yang datang adalah komandan polisi yang membawa tanaman. Eve merasa murka karena ia telah dikhianati. Polisi itu membuang tanaman ke dalam kapsul. Namun saat ia hendak meluncurkan pesawat, Wall-E berada di dalam dan mengambil tanamannya. Tak berselang lama, polisi itu pun langsung meluncurkan pesawatnya sehingga Wall-E pun terbang sendirian. Eve pun panik dan mencoba menyusul Wall-E. Di dalam pesawat, Wall-E sama paniknya karena mendapati pesawat itu akan meledak dalam waktu 10 detik. Tak lama dari kejauhan, pesawat itu pun meledak di depan mata Eve yang seakan tidak percaya akan hal itu. Namun takdir berkata lain, ketika Wall-E masih selamat dengan membawa gas pemadam api. Wall-E pun sekali lagi memberikan tanaman itu kepada Eve. Eve pun sangat bahagia hingga mengecupnya. Wall-E pun langsung hilang kesadaran. Tak lama Wall-E pun melakukan dansa di luar angkasa bersama Eve dengan menggunakan gas pemadam apinya. Dari dalam pesawat, Mary melihat mereka menari dan merasa kenal dengan Wall-E. Ia menabrak Johnny yang kebetulan lewat. Johnny juga pernah diselamatkan Wall-E. Dan untuk pertama kalinya dua sosok manusia berkenalan secara langsung di pesawat itu tanpa teknologi. Sementara sang kapten masih terus menonton YouTube tentang bumi tanpa tahu waktu. Sehingga autopilot pun membuat waktu menjadi malam dan menyuruh kapten untuk tidur. Wall-E dan Eve pun lanjut masuk pesawat untuk menyerahkan tanaman pada kapten. Saat melangkah ke ruang kapten, terlihat Mary dan Johnny yang sudah dekat dengan dibuktikan mereka kencan di kolam renang. Namun pelarian ke ruang kapten tampaknya tidak begitu mudah, karena terdapat polisi yang sedang berpatroli. Terpaksa Eve mensiasati untuk pergi melewati tempat sampah. Sementara Wall-E yang sudah galau ia suruh menunggu di tempat itu. Di ruang kapten terlihat ia masih belum tidur. Tak lama Eve muncul dari tempat sampah dan membawakan tanaman itu pada kapten. Kapten pun senang bercampur heran bagaimana Eve mendapatkannya. Ia pun menonton langsung rekaman yang dilihat Eve selama di bumi. Namun tak ada keindahan seperti yang ia lihat di YouTube sebelumnya. Akhirnya ia sadar kalau keadaan bumi semakin memburuk. Saat kapten hendak memberikan air pada tanaman, rekaman terus berlanjut saat Eve melihat video yang pernah ditunjukkan Wall-E yaitu sepasang manusia yang menari. Termasuk rekaman dalam mode hibernasinya di mana video itu memperlihatkan kepedulian Wall-E selama Eve tak sadarkan diri. Wall-E yang gabut pun mencoba mengikuti Eve menuju tempat sampah. Tak lama mosi robot pembersih juga datang dan terus membersihkan jejak-jejak yang ditinggalkan Wall-E. Sementara sang kapten yang sadar akan keadaan bumi, memanggil Auto dan merencanakan kepulangan ke bumi hari itu juga. Namun Auto tampak tidak senang dan meminta kapten untuk menyerahkan tanamannya. Kapten yang tak mau diatur pun berencana akan melakukan kepulangan sendiri. Namun tampak di sini Auto mulai melawan dan tidak mengizinkan Axiom mudik ke bumi. Hal ini diperkuat ketika Auto memperlihatkan video YouTube. Video itu berisikan seorang pejabat tinggi memberikan larangan kembali ke bumi karena operasi pemulihan bumi sudah gagal. Jadi manusia yang masih selamat diharapkan bisa tinggal di Axiom untuk selamanya. Masih belum yakin dengan hal itu, Kapten memeriksa kevalidan video yang ternyata dikirim 700 tahun lalu. Sementara Eve mendapatkan tanaman dalam waktu baru-baru ini.
Dengan demikian, Kapten menyimpulkan bumi masih bisa diselamatkan karena masih ada tumbuhan hijau yang bertahan hidup dan dengan tegas menyatakan akan pulang ke bumi detik itu juga. Namun Auto melakukan perlawanan dengan memanggil komandan polisi dan mengambil tanaman itu. Melihat pemberontakan, If pun turut menodongkan senjatanya. Namun komandan membuang tanaman itu ke tempat sampah. Tak lama Wall-E muncul dari tempat sampah. Ia pun menyembunyikan tanaman dari Auto yang mencoba merebut, sementara If ditahan oleh komandan. Auto pun memberikan sengatan listrik sehingga membuat Wall-E pun nyaris rusak dan jatuh. Begitupun If yang dibuat tak sadarkan diri dan dibuang juga. Sementara sang kapten dikurung di ruangannya dengan seluruh sistem yang sudah dinonaktifkan. If pun tersadar kembali di tempat pembuangan sampah berkat kecoak robot yang tak sengaja memencet tombolnya. Di sana terdapat Wall-E raksasa yang menghancurkan sampah dan dibuang keluar angkasa. Beruntung If melihat Wall-E yang sudah menjadi bagian dari sampah dan hendak menyelamatkannya. Namun If tampak agak kesusahan melepas Wall-E sebelum sampahnya dibuang. Tak lama Mo yang mengikuti Wall-E juga terjatuh dan melihat Wall-E masih dalam keadaan kotor. Mo pun berlari ke arah Wall-E hingga akhirnya pintu ruang hampa udara menjepit tubuh mungilnya. Walaupun demikian, If memiliki waktu dan berhasil menyelamatkan Wall-E, sementara Wall-E besar yang melihat pintu tidak tertutup sempurna pun menghentikan tekanan udara. Singkat cerita dengan penerangan dua Wall-E raksasa, If pun memeriksa kerusakan pada Wall-E dan mencarikan suku cadang pengganti. Sementara Mo terus membersihkan Wall-E sampai benar-benar bersih. Aksi Mo membuat Wall-E mendapatkan kawan baru. If pun menawarkan suku cadang bekas namun tidak ada yang cocok dengan Wall-E. Lalu Wall-E kembali memberikan tanaman hijau tersebut pada If agar tugasnya bisa terselesaikan. Namun If sudah tak tertarik lagi dengan tugasnya dan sekarang ia hanya menginginkan bersama Wall-E, namun Wall-E masih bersikeras untuk mendapatkan tanaman itu. Di mana ia memberikan kode kalau spare part bagian tubuhnya yang rusak hanya ada di bumi tempat ia tinggal. Dengan begitu If paham dan akan menyerahkan tanaman itu kembali pada kapten. If, Wall-E dan Mo pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara polisi patroli masih sibuk mencari robot yang kabur dari tempat reparasi. Saat hukum sudah sewenang-wenang pada rakyat kecil. If yang punya kekuatan pun datang dan melawan polisi itu. Mereka pun terus melanjutkan pelarian dengan di perjalanan robot-robot yang pernah diselamatkan Wall-E juga turut serta dalam mengawalnya. Aksi itu membuat Auto murka dan menggerakkan seluruh aparat yang bertindak brutal di kapal itu. Berita pengejaran sampai ke ruang sang kapten. Kapten melihat Wall-E membawa tanamannya. Ia pun memiliki ide dengan memasang beberapa bagian kabel hingga dapat membuat pengumuman ke seluruh penjuru kapal kalau ia dikurung oleh autopilot di ruangannya. Jadi ia memerintahkan agar If dan Wall-E membawa tanaman itu ke detektor hologram agar pesawat Axiom dapat menuju bumi. Bahkan informasi tersebut juga dapat dilihat oleh Auto. Tak lama para aparat pun mengepung pelarian kelompok Wall-E. Dengan kerjasama tim mereka mulai memberontak dan membalas perlakuan aparat kepada mereka. Sementara sang kapten mencoba memberikan pesan kepada Auto kalau ia sudah mendapatkan tanamannya dengan bantuan hologram. Kapten menantangnya untuk turun dan mengambil tanaman itu ke ruangannya. Auto yang terpancing pun segera turun dan mencari keberadaan si kapten. Kapten yang pintar berkamuflase mampu menangkap Auto dan menyeretnya hingga ke ruang kemudi. Auto memanggil komandan polisi untuk membantu. Namun ia mendapatkan ulti hingga terpelanting keluar ruangan. Sementara kelompok If berhasil mengalahkan anak buahnya dan melanjutkan perjalanan. Dengan tepat waktu, sang kapten berhasil memencet tombol hologram detektor. Begitu hologram detektor muncul, bertepatan dengan seluruh fasilitas di kapal pun tutup. Serta semua penghuni kapal dipasangkan gas oksigen dan berkumpul secara otomatis di ruang tengah kapal yang menyerupai aula. Sementara kapten berhasil menyalakan monitor agar terpantau oleh penumpang kapal kalau ia sedang berusaha mengalahkan autopilot yang melarang mereka pulang ke bumi. If terus berjalan mendekati detektor tersebut. Auto langsung banting setir ke kanan yang mengakibatkan kapten terpelanting. Hal itu juga membuat kapal kehilangan keseimbangan dan membuat para manusia berjatuhan dari kursi otomatisnya. Tanaman itu pun terjatuh ke kerumunan orang yang membuat If sulit menemukan keberadaannya. Sementara netizen mulai bergotong royong untuk menyelamatkan diri mereka. If berupaya menyelamatkan netizen yang hampir tertimpa transportasi besar yang jatuh ke arah kanan.
Auto yang melihat kejadian itu menutup detektor agar tidak bisa digunakan. Namun Wall-E menahan agar detektor itu tidak tertutup. Dengan sekuat tenaga ia menahan detektor. Namun Auto cukup kuat dengan menekan tombol lain. Sehingga Wall-E pun terjepit di detektor tersebut. Melihat kejadian itu, dapat dipastikan Wall-E sudah rusak parah. Kapten yang murka pun mencoba berdiri tanpa kursinya dan bersiap menghadapi Auto. Kapten dan Auto pun bertempur satu lawan satu yang disoraki oleh netizen yang menonton dari layar. Kapten melihat kelemahannya, yaitu dengan mengubahnya ke mode manual. Maka fungsi otomatis jadi hilang. Sehingga roda model Auto itu pun berubah ke mode manual. Kapten pun memutar kembali arah kapal. If dengan cepat terbang ke arah Wall-E yang sudah terjepit. Namun tenaga If tak cukup kuat untuk mengangkat detektor tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka harus mencari tanaman agar detektor kembali menyala. Mo yang dapat melacak zat pencemar asing pun dapat menemukannya dengan mudah. Sehingga mereka secara bergotong royong melempar tanaman itu pada If yang pakda. Akhirnya If melempar tanaman ke dalam detektor. Detektor itu terangkat dengan mengeluarkan Wall-E yang sudah hancur dan tak sadarkan diri. Karena kapal sudah mendeteksi tanaman asli. Mereka pun langsung terbang ke bumi dengan kapal yang dikendalikan secara manual oleh si kapten. Melewati galaksi dan mengalahkan kecepatan cahaya, kapal itu pun sampai ke kampung halamannya di bumi. Pendaratan raksasa Axiom tersebut dilihat oleh kecoaknya Wall-E yang menanti kepulangannya. Begitu mendarat, kapten dan para penumpang pun keluar kapal dan merasakan sinar matahari untuk pertama kalinya. Sementara If segera membawa Wall-E ke rumahnya dengan terburu-buru. Sesampainya di sana, If pun mengganti semua spare part Wall-E yang rusak. Dengan cepat If membobol atap agar Wall-E dapat mengisi dayanya langsung. Perlahan energi Wall-E terisi kembali. Wall-E pun kembali bangkit. Namun ia telah melupakan segala hal tentang masa lalunya. If mencoba membangkitkan memori itu, namun tidak ada hasilnya. Wall-E yang memorinya sudah kembali ke pengaturan pabrik, kini adalah sebuah robot pendaur ulang sampah biasa yang siap kerja. Berkali-kali If membuatnya tersadar namun tidak ada hasil. Saat sudah merasa gagal, ia meletakkan jemarinya ke tangan Wall-E. Tak disangka Wall-E merespon dan akhirnya tersadar. Wall-E yang tiba-tiba tersadar kaget, karena hal yang diimpikannya bersama If selama ini menjadi kenyataan ketika ingatannya kembali. Film ditutup dengan Wall-E dan If melakukan dansa seperti video favorit yang selalu ia putar di TV jadulnya. Sementara sang kapten mengajak para penumpang kapal untuk menanam tanaman itu dan mulai melestarikan bumi seperti yang telah ia pelajari di YouTube. Kisah ini mengajarkan kita tentang kepedulian terhadap lingkungan, tanggung jawab manusia, cinta, dan hubungan yang melampaui perbedaan. Di dunia yang dipenuhi sampah karena keserakahan dan konsumerisme, Wall-E tetap gigih menjalankan tugasnya membersihkan bumi, sambil menunjukkan bahwa cinta dan harapan adalah hal yang mendasar dalam kehidupan, bahkan bagi robot sekalipun. Film ini menggambarkan dampak buruk ketergantungan pada teknologi yang berlebihan, di mana manusia menjadi tidak bergerak dan kehilangan kemampuan berpikir mandiri, mengingatkan kita untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Namun di tengah kehancuran tersebut, Wall-E mengajarkan bahwa harapan dan ketekunan dapat membawa perubahan, bahwa meski bumi tampak tak dapat diselamatkan, dengan usaha dan tanggung jawab kita bisa memperbaikinya. Pesan ini menggugah kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian planet kita, menjalani kehidupan dengan cinta dan hubungan yang berarti, serta bertanggung jawab atas dampak yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya.